hu ahad, hu ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, Ya Rabbana, ikfir lana, ikfir lana, ma madha, ya wasi'al, ya wasi'al karami. Ya Rabbana, Ya Rabbana, ikfir lana, ikfir lana, ma madha, ya wasi'al, ya wasi'al karami. Ya Rabbana, Ya Rabbana, ikfir lana, ikfir lana, ma Ya
ala Sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswai wal balai wa hamajati sayatin wa ala wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah mengangkat derajat kita dari satu derajat ke derajat yang lain yang lebih tinggi, agar kita memperoleh wusul di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan teguh dan tetaplah hati kita untuk istiqomah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla hatta ya'tikal yakin, sampai datanglah kematian itu sendiri. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya meridhoi kita dan memberikan pertolongan bantuan atas diri kita, kehidupan kita, anak-anak kita, dan sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, kaifa yakunu talabukal lahikus sababan fi ataihi sabiq. Kaifa yakunu talabuka, bagaimana mungkin engkau meminta kepada Tuhanmu talabukal lahiku sababan fi ataihi sabiq, sebagai satu sebab seolah-olah pemberian itu karena doamu, bi atau isabik, atau suatu sebab bi atau ihi sabik, pemberiannya pada masa yang lewat. Maksudnya bagaimana ini? Kita perlu memang tuntunan ya, memahami kalimat-kalimat ini. Minggu kemarin itu berkait, supaya terhubung dengan minggu kemarin, la yakunu talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Janganlah sampai menjadikan doa kita kepada Tuhan itu sebagai sebab seolah-olah Allah memberi kepada kita. Nah, ini kan minggu kemarin nih. Sementara itu penyakit kita itu. Begitu berhasil kebun kita, perumahan kita bagus sekali, nah, panen raya, lalu kita berkata, wah ini kemarin berkat doaku kemarin. Salahkah? Itu tidak salah, tapi itu makom awam, makam orang kebanyakan. Lah, bagaimana makom kebanyakan? Ya, penghargaan Allah juga sampai kepada tingkat awam manusia itu sendiri. Dalam hal doa, pertama dulu doa itu kita sadari, kita melaksanakan doa itu sendiri tidak lepas daripada kehendak Allah Azza wa Jalla, atau bahasa lain anugerah Allah kepada kita. Nah, yang kedua ini yang pokok. Jangan sampai kita memahami doa kita itulah menjadi sebab bahwa apa yang kita inginkan selama ini terkabul. Misalnya tadi
Perumahan sawah kita menjadi rindang, panen panennya besar luar biasa gitu kan. Lalu ini karena doaku. Tidak, itu terjadi bukan karena doamu, tapi semata-mata yang ada ini kehendak Allah aja wajalla. Makanya nanti teorinya lagi berkembang, kenapa ada doa dikabulkan, tidak dikabulkan. Itu dijawab secara awam. Tapi ada lagi jawaban secara khawas untuk orang-orang khawas. Orang khawas ini orang istimewa sudah. Pernah beli martabak lah. Ada martabak apa tuh? Martabak biasa, ada martabak istimewa lah. Wah, harganya terlarang kan? Harganya mahal, lebih mahal. Ada lagi di sebelahnya martabak istimewa, istimewa. Wah, ini mahal lagi ternyata. Nah, begitu maksudnya. Seperti itulah makom, kedudukan. Maka ketika kita berdoa, semata-mata doa ini sebenarnya yang minggu kemarin tidak lain adalah untuk liizharil ubudiyah. Sebenarnya doa kita memanjatkan doa, kita beramalan, duduk, bacaan, sebenarnya itu hanya menggambarkan liizharil ubudiyah, menggambarkan, menampakkan bagaimana keadaan seorang hamba beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terutama lagi, nah ini qiyaman bihukukir rububiyah, menegakkan hak-hak rububiyah Allah, menegakkan hak-hak Allah sebagai Allah yang maha agung, sebagai Allah sebagai Tuhan yang tiada Tuhan selain dirinya. Nah, ini makom khawas sudah, bila orang itu di hatinya seperti itu dalam bidang doa. Jadi khawas ini macam-macam, ada bilang doa, amal soleh, ada dalam hari-hari, ada dalam semua sistem amalnya. Dia berubah nanti. Kelasnya kelas awam, kelas khawas semua. Ada pernah mungkin rumah. Kalau rumah kita kayu ya, beli bangunan kadang-kadang yang cocok ya yang bahan-bahan kayu, ya enggak? Ada lagi rumah orang, rumah beton, rumah mahal, ya kan? Itu enggak bisa kunci-kunci atau alat-alatnya yang biasa kita beli di rumah kayu, ya enggak? Udah cocok, dia tidak mau cocok ya lah. Nah, kadang-kadang gerendelnya saja ketika kita ganti, kita belikan yang biasa udah mau dipasang dia. Sama ya kan, kendaraan yang asli sama tiruannya lah. Nah, kendaraan yang girnya lebih besar udah bisa kita gir yang kecil yang kita pasang seperti biasa. Nah, sekarang saya mengingatkan lagi. Kaifa yakunu talabukal lahiku ayil maujudu bima la yajal, yaitu wujudnya sesuatu itu senantiasa sababan pi atau ihi. Sebenarnya kamu berdoa itu sudah syukur kamu dapat melaksanakan doa itu, ya enggak? Seharusnya kamu bersyukur kepada Allah, bukan memperhatikan kabul dan tidak kabulnya doa, ya enggak? Sababan pi a'ta'ihi ai'ta'ihi as-sabiq ai maujudi bil ajali fa innal ata' huwa ta'alluqul iradah bil ajal. Karena sebenarnya kabulnya doa itu dan atau terjadinya saat ini itu tidak lepas daripada ta'alluq yang berkaitan dengan iradatullah, kehendak Allah bil ajal, sudah ajali. Jadi hebatnya, agungnya, maha agung hebatnya Allah ini, kita ini sudah ditentukan Allah di masa ajal. Masa ajal itu apa? Masa yang kita tidak tahu, yang kehidupan ini pun belum ada. Yalah, manusia belum ada, malaikat belum ada, sudah ditulis Tuhan dalam kalamnya yang disebut dengan pi kitabi atau pi lauhil mahfuz, dalam lauh mahfuz. Dalam bahasa yang lain fi kitabil mubin, dalam kitab yang mubin, yang nyata di sisi Allah. Yang Isra Mi'raj itu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi berkata apa? Kalam nun masih bergerak, yalah, mencatat masa depan yang akan datang yang kita tidak tahu. Subhanallah.
Yang istilah Nabi seperti itu. Jadi hebatnya iradah Allah itu berlaku pasti terjadi. Jadi kita ini makanya doa itu kabulakan jar. Ini tidak ajar aja lah. Nah, karena sesuai dengan ajali, sudah ditetapkan Allah ta'alluq bil ajal. Sudah terkait dengan masa yang lewat, yang disebut dengan qada dan qadar Allah aja wajalla. Makanya rukun iman yang keenam itu kita adalah percaya kepada qada dan qadar Allah. Bila ini tidak dipercaya, kita kufur, sama dengan tidak beragama jadinya. Kenapa? Karena qada dan qadar ini iradah Allah. Sudah berdulu iradah Allah itu, saking ajaibnya Allah ini. Nah, ta'allukan ya. Qadiman. Iradah Allah itu sendiri qadiman. Qadiman itu kidam, sedia. Ayo bayangkan. Jadi sebelum ada kejadian pertama kali dimunculkan suatu peristiwa, itu sudah qadiman dia. Dua sudah ajalian, sudah ditetapkan Allah duluan sebelum sesuatu itu ada. La yakunu talab sababan bihi li ta'khiri anhu. Karena itu tidak mungkin ada satu tuntutan permintaan seorang hamba, talaban, permintaan sababan sebagai sebab, bihi li ta'khirihi, mengabulkan terjadinya satu keadaan. Sudah ada. Nah, ini bahaya sekali kalau orang salah memahami. Akibatnya apa salah memahami? Dia tidak berdoa lagi. Iyalah. Nah, ini makam kawas nih. Jangan dibawa berdebat dengan orang makam awam. Bila berdebat dengan makam awam, ya sudah, akhirnya habislah, sudah habis saya semuaan. Apa artinya? Nggak ada yang benar lagi, iyalah. Nah, makanya kemarin kata Syekh Abdul Qadir Jalani, berbanyak diam, tingkatkan imanmu, percayamu terhadap qada dan qadar Allah aja wajalla. Dan jangan salah paham seolah-olah kalau kayak itu aku tidak perlu berdoa. Kalau kita tidak berdoa, mana izharika? Ya, izharilah, mana engkau ingin membesarkan Allah, mana dita'zimillah, untuk mentakzimkan Allah, mana angkat tanganmu. Makanya Allah itu disebut dengan, kalau nama asmanya namanya As-Somad. As-Somad itu segala sesuatu bergantung hanya kepada Allah. Maka ketika kita berdoa, tergambarlah, yalah, tergambar enggak? Seseorang sedang melakukan bukti pamer bahwa dirinya bergantung kepada zat Allah aja wajalla, menggambarkan yang disebut nama Allah As-Somad. Dan menggambarkan juga bagaimana hambanya yang taat itu tergambar. Oh, itu yang berdoa itu. Yang berdoa itu menggambarkan hambanya yang taat. Yang berdoa itu menggambarkan apa lagi? Menggambarkan kebesaran hebatnya Allah, disembah dan dimintai pertolongan oleh seorang hamba. Subhanallah. La budda min taqdimihi, mestilah daripada yang terdahulu itu alal musabbab, itulah sebab yang sesungguhnya dari keadaan. Jadi tidak mungkin, kata Syekh, permintaan doa-doamu itu berdahulu daripada yang terdahulu. Yang terdahulu itulah yang menentukan, yaitu iradah ajal Allah aja wajalla. Jalla, maha besar agung Allah itu. Hukmul ajali atau hakamal ajal, telah menetapkan dia di masa yang telah lewat. Ai mahakama bihi bil azali wa ta'alakat iradatahu wa huwal iqta'i. Maka wa yandafa ilal ilali, maka bersandarlah segala sesuatu selain daripada itu, yaitu ciptaannya. Ya Allah,
yang ciptaannya itu ilal, memiliki cacat, memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Harus bertahan di hadapan atau harus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bang Ali Banani dia malakan lah, kawalah dia malakan. Dipahami, ini dipahami aja. Ini ilmu nozoriyah ketuhanan, ilmu yang sifatnya di hati seorang aulia Allah itu seperti itu. Makanya kemarin ajaran Syekh Abdul Qadir Jalani disuruh kita menghina, ya enggak? Yalah, menghinakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. 5 aja, kenapa? Karena itu tadi, ternyata yalah, enggak ada yang bisa memberi bekas kita ini, enggak ada. Bahkan sudah ditentukan Allah pada ajal, itu enggak gampang-gampang, itu iradah Allah. Diri Allah itu qadim, ketetapannya itu azali, ketetapannya itu sudah ajali, itu sudah terdahulu. Kita ini baru semuanya, yang kita lakukan ini baru semua. Surga itu sudah ditentukan Allah, berapa penduduknya sudah ditentukan Allah. Ayo, siapa-siapa yang masuk surga sudah ditentukan Allah. Siapa-siapa yang menerima cobaan dan sedemikian rupa sudah ditentukan Allah. Tidak ada satu detil pun yang lepas daripada itu. Dalam hadis Nabi SAW, jangankan kita, kata Nabi, jangankan kita manusia, debu-debu, daun-daun yang jatuh di muka bumi ini dari pohon, itu ada malaikat yang mencatatnya. Subhanallah. Untuk apa? Malaikat membawa lembaran catatannya itu naik ke atas langit sampai ke atas langit 7 untuk disampaikan kepada para malaikat yang lain menjadi saksi. Apakah benar dengan ketetapan Allah yang ajali yang sudah dikitabkan di Kitabul Mubin itu? Benar atau ternyata sama? Hari ini daun yang dari pohon mangga di muka depan rumah saudara Nanang itu jatuh jumlahnya 5 buah pada jam 12 siang. Lalu pada jam 4 sore itu jatuh lagi daunnya 3 buah. 3 buah. Jadi 8 buah pada jam sekian. Ternyata dibawa ke atas langit, dilihat di langit, ternyata catatannya sama. Sama. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Sahidallahu annahu la ilaha illahuwal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Subhanallah. Allah lah saksi dan para malaikat saksi, wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan para ahli ilmu pun juga jadi saksi bahwa Allah itu maha benar, bahwa bil qisti, bahwa Allah itu keadilannya tidak bisa diragukan. Bahkan apa yang diperbuatnya itu selalu adil, persis keadilan itu dengan ketetapan iradahnya yang sudah ajali, yang sudah ditetapkannya sebelum kita ini hidup, sebelum pohon-pohon itu hidup, bahkan sebelum tanahnya itu ada terlihat. Subhanallah, Maha Agung Allah. Bagaimana mengendalikan sebelum segala sesuatu terkendali. Inilah musabbabul awal dalam kehidupan ini. Uniknya, hebatnya, itulah orang beriman memahami. Tingkat kawas. Nah, apalagi tingkat kawasul kawas. Tapi kalau sudah mau masuk ke tingkat kawas nih, mudah ke tingkat kawasul kawas, karena bagian-bagian ini aja yang sulit itu. Mudah-mudahan dimengerti. Bila kita mengerti ini, maka terpenuhilah sekat-sekat bagian-bagian relung jiwa kita yang kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertutupilah iman-iman kita, kurang ditutupinya, sehingga menjadi berkesadaranlah kita melihat kekuasaan Allah itu benar-benar terlihat di situ. Yalah, kalau melihat katak aja belum kekuasaan, seolah-olah seperti katak saja. Tapi kalau yang melihat ini tadi, itu kita melihat kekuasaan Allah, iradah kehendak Allah itu semesta raya, semesta alam. Yalah, terliputi semuaan.
Andaikan kita yang lewat-lewat itu ada kesalahan memahami Allah, dalam keimanan kita kepada Allah ditutupi oleh keyakinan tadi, iyalah diliputinya semuanya. Subhanallah. Maka bila demikian, meningkatlah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kekuatan iman orang beriman di posisi ihsan dia indallahi, di posisi makom ihsan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi maklum memahami demikian itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Iqazul Himam ngeringat terbaca nah insyaallah. Lihat. Lah.